Semalam waktu Palestina terpantau Israel mulai menembakkan amunisi fosfor putih ke Gaza. Fosfor putih dilarang digunakan sebagai senjata perang karena saat terkena udara akan terbakar habis dan membakar apapun yang dikenainya, termasuk kulit manusia. Selain menembakkan amunisi fosfor putih, Israel juga membombardir permukiman Gaza. Beberapa jam lalu, tentara Israel juga mengeluarkan peringatan untuk pengosongan gedung-gedung bertingkat di Gaza. Salah satunya adalah gedung perkantoran yang dijadikan kantor sejumlah kantor berita internasional termasuk Sky News. Jumlah korban jiwa di jalur Gaza dan tepi barat akibat serangan Israel tanpa henti selama 3 hari pun bertambah menjadi 508 orang dengan 2.800 orang lainnya terluka. Serangan tak kalah sengit diluncurkan dari Hamas yang kini bergabung dengan sejumlah kelompok pertahanan Palestina. Serangan tersebut dinamai dengan Operasi Banjir Al-Aqsa. Serangan dari Gaza yang kali ini terkoordinasi dengan baik membuat Israel kocar-kacir. Hamas bahkan menunjukkan kemajuan-kemajuan dalam berperang, termasuk menggunakan paramotor dan drone yang membawa roket untuk menghancurkan target Israel. Mereka juga menggunakan sistem rudal darat ke udara menggunakan Metabar 3. Serangan dari Gaza terus menghujani wilayah Israel. Dilaporkan sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza juga jatuh di Bandara Ben Gurion beberapa jam lalu. Sejak warga Israel menyadari pasukan dari Gaza masuk ke wilayah permukiman Israel, mereka memang menyerbu Bandara Ben Gurion untuk bisa terbang ke berbagai negara. Di antara mereka nampak mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Tak diketahui pasti mengapa Ehud Barak berada di tengah-tengah kerumunan warga Israel di Ben Gurion. Kota-kota lain juga menjadi sasaran serangan dari Gaza. Jumlah korban jiwa dari pihak Israel bertambah menjadi lebih dari 800 orang. Israel telah meminta pertolongan kepada Amerika Serikat yang saat ini sedang mengirimkan kapal induk ke Palestina. Israel kini juga sedang disibukkan dengan serangan dari kawasan Lebanon oleh Hizbullah. Semalam, Israel telah memutuskan pasokan listrik ke Gaza. Saat ini Israel juga menerapkan blokade untuk pasokan pangan, air bersih, dan bahan bakar ke jalur Gaza. Padahal pasokan barang pokok tersebut adalah pasokan yang direbut Israel dari tanah Palestina. Serangan roket Israel terus membabi buta menghantam sejumlah blok perumahan dan gedung-gedung apartemen warga sipil di Gaza, Palestina. Pemirsa, ini adalah serangan roket militer Israel yang menghancurkan gedung permukiman warga Gaza, Palestina pada Minggu siang. Serangan udara Israel menggempur daerah kantong Palestina di Gaza dan menewaskan ratusan warga sipil. Militer Israel mengklaim bahwa ini merupakan serangan balasan atas amukan pejuang Hamas yang menyerang kota-kota di Israel pada Sabtu lalu. Israel kemudian membalas dengan serangan udara yang menghancurkan perumahan, terowongan, masjid, dan rumah para pejabat Hamas di Gaza. Serangan ini menewaskan lebih dari 400 orang termasuk puluhan anak-anak. Jalur Gaza terus digempur militer Israel sebagai aksi balasan terhadap serangan mendadak kelompok Hamas ke wilayah Israel. Serangan udara Israel ke jalur Gaza semakin intensif di hari Minggu waktu setempat. Baik media Palestina maupun Israel melaporkan adanya penambahan jumlah korban tewas dan luka. Dilaporkan sekitar 700 orang tewas di pihak Israel sedangkan 400 orang tewas di jalur Gaza. Sementara jumlah korban luka kini mencapai ribuan orang di kedua negara. Israel secara resmi mengumumkan perang terhadap Hamas. Lampu hijau telah diberikan kepada militer Israel untuk menggempur habis-habisan jalur Gaza. Situasi di Palestina kembali memanas setelah Hamas menyatakan menggelar operasi Badai Al-Aqsa terhadap Israel. Dalam konflik yang membuat Israel dalam kondisi siaga perang tersebut, rumah sakit Indonesia di Gaza dihujani serangan udara Israel. Dalam serangan Israel hari Minggu kemarin di kawasan Gaza, Palestina,
Rumah sakit Indonesia digempur serangan udara Israel. Terlihat sejumlah kendaraan di rumah sakit tersebut terbakar. Sementara itu, bangunan rumah sakit rusak. Dalam serangan ini, salah satu staf rumah sakit yang merupakan warga Palestina, Abu Romzi, tewas. Begitu parah serangan ke rumah sakit yang melayani warga Gaza ini membuat Rumah Sakit Indonesia menghentikan operasi dan 3 staf rumah sakit dievakuasi.